Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Hari ini materinya siapa yang mau presentasi hari ini? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Ya, disiapkan. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, iya, Saya, gantian. Puput iya, dulu, Pak. Puput. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Pingsut put. Semangat deh. Ya, jauh Puput lagi semangat, Pak. Oh, Ya. ini habis ketemu pacar ya mesti. Sudah ambil, Pak? Sudah. PPT-nya? Sudah. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi yaitu tentang sistem telekomunikasi, tren dalam komunikasi bisnis, komponen sistem telekomunikasi, model jaringan telekomunikasi, dan jenis jaringan dan media telekomunikasi. Komunikasi data yaitu pengiriman data secara transmisi elektronik, sedangkan telekomunikasi yaitu pertukaran informasi dalam bentuk apapun, yaitu melalui suara, data, teks, gambar, maupun video dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Alasan data perlu dikirim dari satu tempat ke tempat lain yaitu adanya transaksi sering terjadi pada suatu tempat yang berbeda dengan tempat pengolahan datanya atau tempat di mana data tersebut akan disimpan. Yang kedua, kadang lebih efisien mengirim data lewat jalur komunikasi, lebih-lebih bila data lebih diorganisasikan melalui komputer dibandingkan dengan cara pengiriman biasa. Yang ketiga, suatu organisasi yang mempunyai beberapa tempat pengolahan data dari suatu tempat pengolahan yang sibuk dapat membagi tugasnya dengan mengirimkan data ke tempat pengolahan lain. Dan selanjutnya ada alat-alat yang mahal, misalnya alat percetakan grafik atau printer berkecepatan tinggi cukup diletakkan di suatu lokasi saja untuk digunakan bersama-sama sehingga dapat menghemat biaya. Tren dalam telekomunikasi bisnis, yaitu ada 3 tren. Yang pertama, tren industri. Tren industri yaitu mencakup pasar yang dimonopoli pemerintah beralih ke pasar yang dipenuhi dengan pemasok yang bersaing ketat. Yang kedua, penawaran jasa telekomunikasi yang beragam dari jasa telepon lokal dan global sampai saluran satelit telekomunikasi, TV kabel, jasa telepon seluler, dan akses internet. Dan yang ketiga, perusahaan meningkatkan penggunaan internet dan web untuk kerjasama dan perdagangan secara elektronik. Yang kedua, ada tren teknologi. Tren teknologi mencakup kecepatan transmisi yang secara signifikan lebih besar, pergerakan informasi dalam jumlah yang lebih besar, ekonomi yang lebih besar, dan yang terakhir, tingkat kesalahan yang lebih rendah dari teknologi analog. Dan yang ketiga, ada tren aplikasi, di mana tren aplikasi saat ini jaringan telekomunikasinya itu memainkan peran penting dan meluas dalam proses e-bisnis berbasis web, e-commerce, kerjasama perusahaan, dan aplikasi bisnis lainnya yang mendukung tujuan strategis, manajemen dan operasional, baik di perusahaan besar maupun di perusahaan kecil. Selanjutnya ada komponen sistem telekomunikasi, yaitu ada 5 komponen yang harus tersedia, yaitu terminal. Terminal itu mencakup telepon dan berbagai terminal komputer. Yang kedua, prosesor telekomunikasi, yaitu ada modem, router, dan lain sebagainya. Yang ketiga, saluran komunikasi. Ada laser line, primary line, ISDN, dan lain sebagainya. Dan ada komputer. Komputer itu ada PC atau netbook. Yang terakhir adalah software pengendalian telekomunikasi, yaitu software manajemen network,
browser web. Model jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi yaitu susunan di mana pengirim mengirimkan pesan ke penerima melalui saluran yang terdiri atas suatu medium. Di sini ada gambar, yaitu yang pertama komputer pribadi, komputer jaringan dan terminal lainnya, lalu ke prosesor telekomunikasi, selanjutnya ke komputer, dan di tengah-tengah ini nanti ada saluran telekomunikasinya. Jenis-jenis jaringan telekomunikasi yaitu ada 5, yaitu Wide Area Network atau yang disebut WAN, Local Area Network atau yang disebut LAN, Virtual Private Network atau VPN, client atau server, dan yang terakhir peer-to-peer. Media telekomunikasi yaitu ada kabel berpasangan. Kabel berpasangan itu ada kabel telepon, kecepatan transmisi 2 juta byte per detik hingga 100 juta byte per detik. Kabel koaksial, kabel serat optik, gelombang mikro, terestrial, satelit komunikasi, LAN nirkabel, dan web nirkabel. Mungkin cukup itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi. Apa? Satu lagi siapa? Sebelum nanti pertanyaan-pertanyaan. Saya, Pak. Ya, mau Linda. Sam. Sudah muncul, Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eko dan teman-teman semua. Saya akan mempresentasikan materi tentang teknologi sistem informasi telekomunikasi dalam penerapan SI. Telekomunikasi sendiri adalah berasal dari dua kata, yaitu tele dan komunikasi. Tele berarti jauh, dan komunikasi yang berarti proses penyimpanan sebuah pesan atau informasi dari sebuah individu ke individu yang lain, dari tempat satu ke tempat yang lain. Menurut UU DRI nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Sistem telekomunikasi adalah keseluruhan unsur atau elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi. Komponen dari sistem telekomunikasi sendiri ada 5. Yang pertama adalah komputer atau terminal pengiriman untuk mengirim data atau informasinya. Yang kedua, media transmisi atau jalur atau kanal komunikasi atau biasa disebut dengan communication channel yang akan membawa data yang dikirimkan dari sumber data ke penerima. Yang ketiga, pemroses komunikasi atau communication process, yaitu alat pendukung transmisi data, misalnya seperti modem, multiplexer, front-end processor, switching, dan lainnya. Perangkat lunak komunikasi atau communication software yang akan mengendalikan proses komunikasi data. Yang kelima, komputer atau terminal penerima. Transmisi. Transmisi ada 2 bentuk, yaitu bentuk media transmisi. Beberapa media transmisi dapat digunakan sebagai kanal transmisi, yaitu dapat berupa kabel radiasi elektromagnetik atau satelit. Bila sumber data dan penerima jaraknya tidak terlalu jauh dan dalam area yang lokal, maka dapat digunakan kabel sebagai media transmisinya. Yang kedua, kapasitas kanal transmisi.
Bandwidth atau lebar band menunjukkan sejumlah data yang dapat ditransmisikan untuk satu unit waktu yang dinyatakan dalam satuan bit per second atau bps atau karakter per second gbs. Bandwidth dengan satuannya bps atau gbs menyatakan ukurannya dari kapasitas channel transmisi, bukan ukuran kecepatan. Jenis kanal transmisi, satu kanal transmisi dapat mempunyai tipe transmisi, yaitu satu, komunikasi satu arah atau simplex. Dalam komunikasi satu arah ini, pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya pager, televisi, dan radio. Yang kedua, komunikasi dua arah atau duplex. Dalam komunikasi dua arah ini, pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya seperti telepon atau VoIP. Yang ketiga, komunikasi semi dua arah half duplex. Dalam komunikasi semi ini, pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian, namun tetap berkesinambungan. Contohnya seperti talkie, chatroom, atau fax. Mode transmisi. Transmisi data lewat kanal transmisi dapat berubah mode transmisi paralel dan serial. Pada mode transmisi paralel, semua bit dari karakter yang diwakili oleh satu kode ditransmisikan secara serentak setiap saat. Sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif atau biasa disingkat dengan SI adalah salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Penerapannya yaitu pengiriman sebuah informasi akan berjalan dengan mudah dan cepat sampai kepada penerima. Sebuah informasi akan terjaga keamanan datanya karena saat proses pengiriman, pesan yang dikirim akan dienkripsi sebelum sampai kepada penerima. Jadi jika ada pihak yang ingin melakukan kejahatan dengan mencuri data informasi, tidak akan mendapatkan informasi apapun. Dengan adanya telekomunikasi, kita dapat mengirimkan informasi kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun melalui jaringan internet. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahu bulat. Coba namanya coba tahu bulat. Iya Pak, lewat Pak. Oh, ya, nggak tahu bulat ya. Iya, disponsori oleh Tahu Bulat. 500-an. Bapak Ada mau saya pertanyaan? panggilin? Ya nang kono ya, nanti kirim dene. Ya ada pertanyaan enggak? Yang lain? Pertanyaan pada Mbak Puput atau Mbak Maulinda? Ayo, ada enggak yang mau bertanya tuh? Ada enggak? Kok sing gabung sidik men apa ya gini? Pada kemana ini? Iya Pak, kurang tahu. Mungkin ada jadwal sidang. Oh, jadwal ujian. Oh, remedi Oh, PT. Oh iya ini Hari ini remedi PT ya. Ya wes, remedi yo ndang lulus. Linda remedi Devi remedi. Saya Pak, enggak, alhamdulillah. Ini pinter bahasa Inggris ya? Gimana Pak? Pinter bahasa Inggris kok remedi. Enggak bisa Inggris Pak. Ya tadi sudah sampaikan oleh Mbak Pupu dan Mbak Devi ya, jadi apa namanya sistem telekomunikasi dalam penerapan SIE. Jadi intinya pada waktu kita membangun apa namanya sistem informasi, apalagi sistem informasi eksekutif, maka yang harus diperhatikan dulu adalah komponen pembentuk dari sistem itu apa, atau komponen pembentuk dari sistem informasi itu apa. Kan ada input, ada proses atau model, ada output ya, kemudian ada teknologi, ada database, dan ada kontrol ya.
Kemudian ada input. Input ini kan kalau kita punya digunakan untuk menginputkan data kan mestinya ya. Nanti input untuk menginputkan data. Nah, data sendiri kan model data itu kan macam-macam, ada data suara, ada data bentuknya itu teks, ada data bentuknya gambar, atau data bentuknya video dan seterusnya. Nah, ini mestinya alat input ini disesuaikan dengan sesuai dengan metode yang digunakan, apakah inputnya itu dengan menggunakan metode klik, mengetik, atau handwriting atau yang lain. Ya, sehingga nanti media yang digunakan atau teknologi yang digunakan ya sesuai dengan inputan datanya sebagai data yang diinputkan. Apakah menggunakan mouse atau menggunakan keyboard atau menggunakan scanner atau yang lain. Nah, kemudian yang kedua model tadi ya. Model jadi setelah inputnya ada model. Model itu ya kemarin ada prosedur ya. Kemudian ada logika. Ya, di dalam model ada logika. Logika dalam penerapan sistem. Biasanya ada model matematiknya misalkan. Kemudian output ini ya karena digunakan untuk menghasilkan suatu keluaran ya, bukan dokumen, maka untuk atau informasi yang mengeluarkan satu informasi yang nanti berkualitas, maka diperlukan ya teknologi yang digunakan untuk apa, untuk bisa menghasilkan suatu keluaran yang atau dokumen yang baik, keluaran yang berkualitas ya. Bukan perangkat outputnya ya. Sesuai dengan datanya. Tadi kalau data suara berarti outputnya adalah suara juga mestinya ya. Kalau data gambar berarti outputnya nanti bisa gambar. Data gambar gerak atau video juga video. Ya, intinya harus diperhatikan komponen ini tadi, input, proses, output, atau input, model, dan output ya. Apa inputannya, apa prosesnya atau modelnya menggunakan apa, kemudian outputnya seperti apa. Kaitannya dan yang ketiga ya keempat yaitu komponen teknologi, yaitu menerima input tadi ya, alat teknologi yang digunakan untuk input datanya apa, menjelaskan model, kemudian menjalankan model ya kan, dan setelah diinputkan kemudian nanti untuk menjalankan model atau proses. Kemudian model itu atau proses itu nanti akan disimpan di mana, di dalam data itu akan disimpan di dalam di database misalkan ya. Nanti ada komponen database ya. Kalau komponen database maka ada untuk mengimplementasikan database kan perlu hardware, perlu software ya. Jadi ada hardware untuk mengimplementasikan data komponen database atau basis data itu. Hardware-nya seperti apa, kemudian komponen software-nya apa yang harus disiapkan. Gitu. Kemudian yang ke-5, 6 tadi kontrol ya. Kontrol itu mengontrol dari keseluruhan dari operasional sistem. Jadi tujuannya untuk mencegah dan menangani apabila terjadi kesalahan atau kegagalan dalam sistem. Nah, itu kemudian tadi sudah disampaikan juga ada beberapa arsitektur ya, di informasi. Ada arsitektur teknologi informasi, ada arsitektur sistem informasi, yang ada infrastruktur. Jadi ada arsitektur, ada arsitektur itu suatu pemetaan ya, atau rencana kebutuhan dari informasi dalam satu organisasi. Ya, ini ada beberapa contoh arsitektur ya. Ya, arsitektur itu perlu dibutuhkan karena berkaitan dengan apa? Pada waktu kita ingin membangun suatu sistem atau sistem informasi, maka diperlukan dulu perencanaan arsitektur informasi. Nanti seperti apa? Kaitannya dengan apa? Data apa saja yang nanti akan dikumpulkan? Kemudian di mana atau bagaimana data itu nanti dikumpulkan? Kemudian bagaimana cara mengirimkan data? Itu harus digali dulu sebelum nanti menentukan arsitektur informasi. Nanti ada beberapa bentuknya tadi yang sudah beberapa disampaikan. Ada bentuk arsitektur informasi yang sentralisasi atau tersentralisasi, ada desentralisasi, atau ada yang client server ya. Nanti kita pilih yang mana yang sesuai dengan implementasi dalam sistem yang akan kita bangun. Apakah milih yang tersentralisasi atau desentralisasi ataupun yang client server misalkan. Ya, nanti penjabarannya apa pemilihan itu, kenapa milih tersentralisasi, kelebihannya bagaimana, kemudian ada kelemahannya apa, kemudian desentralisasi itu juga apa kelebihannya, ada kelemahannya. Nanti bisa dilihat pada waktu kita memilih, kenapa kita milih
client server misalkan. Oh, cocok sistem yang kita bangun ini cocoknya dengan menggunakan arsitektur client server. Ya. Di client dengan server ada komputer khusus yang atau bertindak sebagai server, ya, sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang nanti diminta oleh semua klien. Ya. Kemudian ada komputer kliennya yang nanti akan mengakses layanan yang ada di dalam server. Ini nanti ada beberapa, dan nanti juga disampaikan oleh apa tadi Mbak Bubu dan Mbak Devi. Nanti itu lebih ininya dan tambahan materinya nanti bisa dilihat di materi di e-learning yang saya upload nanti setelah ini. Jadi ini ada 3 ya, ada struktur informasi tadi, ada tersentralisasi, desentralisasi, dan client server. Ini masing-masing ada kelebihan dan ada kelemahannya. Nanti bisa dilihat di hal-hal kenapa milih model client server atau model arsitektur client server, atau mengapa milih yang tersentralisasi atau desentralisasi. Itu disesuaikan dengan kondisi, satu organisasi atau perusahaan. Ya. Itu kemudian nanti untuk minggu depan, materi minggu depan nanti bisa dilihat di tugas juga untuk presentasi minggu depan. Oke, yang ada yang bertanya? Ini banyak yang tidak ajir mas saya, banyak yang remedi EPT, tidak apa-apa, itu akan kita remedi meneh, bisa remedi bisa suara remedi meneh. Ya. Oke, gitu ya. Halo. Iya Pak. Ini hampir separuh yang tidak masuk. Iya Pak. Apa remedi apa itu? Kurang paham. Mungkin kalau yang remedi pasti WA Bapak izin gitu. Tidak ada WA. Oh, belum ada. Wah, nengok. Semoga nggak lupa aja. Ya. Lali ya. Apa lali neng kuliah yo? Waalaikumsalam. Ya, lali. Apa Mbak Putri? Apa? Itu tadi Zikron, suruh ngikirin ke Zikron. Oh iya, Zikron remedi. Nggih. Sikit remedi tak sikit. Ampun wingi, Pak. Oh, kok kowe ngapal men to, nek sikit wis ini remedi. Ya Allah. Ya. Pak, mau tanya. Apa nek? Kemarin itu kan saya lupa absen gimana, Pak? Ingat-ingat jam 4. Kapan? Pas apa? Yang kemarin. Pertemuan minggu lalu. Iya. Kok iso lali iki ya piye? Saya lupa ya, Pak. Pas awal-awal itu link absennya kan belum ada. Jadi cuma ngumpulin tugas dulu sama join. Ya kok iso lali. Kayak nek karuan wae lali. Ya Allah. Maaf, Pak. Ya. Ya engko tak absen nggih. Makasih, Pak. Oke sing ra absen kok mbuh teko apa ora ngerti ya. Kalau saya datang loh, Pak. Oh ya. Ya. Oke. Wes nah. Ampun, makasih. Pak, mau tanya. Ya, tadi kan nggak sempat itu ikut yang sosialisasi UJK itu, kira-kira UJK-nya bulan ini atau gimana Pak? Belum tahu jadwalnya aku ya. Gimana Mbak Ayu? Jadwalnya juga belum tahu. Oh, jadwalnya belum tahu. Ya. Jadwalnya juga belum tahu. Nanti kalau sudah ada jadwal saya. Tapi disiapkan karena sudah daftar ya udah disiapkan. Ya. Itu online atau nanti offline Pak? Kayak nanti dilihat di YouTube wis tak share di share sendiri ya. Oh iya, siap Pak. Di subscribe ya Pak ya. Oh iya, nanti subscribe kan. Oke, siap. Jangan lupa like, subscribe. Oke. Ya, di absennya di situ tuh. Ya situ ya, absen di situ. Aja lali meneh Putriana, engko lali meneh. Ya, siap. Ini kok banyak sekali Pak.
Ya ben ben ora lali ngono kan Oh, Triana nek gur pisan tok lali. Ya Allah. oke Pak, siap. Ya wis ngono ya. Udah ya. Siap Pak. Ya udah gitu mungkin nanti materi bisa dilihat di e-learning terus tugasnya juga. Yang PPT hari ini dikumpulkan. Ya, siap. Oke. Baik, kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti sampaikan teman-teman yang izin, yang tidak hadir, nanti suruh mengumpulkan tugas dan melakukan presensi di situ. Yang tidak hadir, yang itu suruh ngisi absennya. Izin. Oke Pak. Oke. Ya, Baik, Pak. kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.